Senja di desa Karanganyar begitu damai sore itu. Langit jingga menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat di wajah keluarga kecil yang sedang makan di beranda rumah panggung kayu. Noval duduk bersama ayahnya, Pak Harun, ibunya, Bu Rini, dan adik laki-lakinya yang masih berusia 10 tahun, Angga. Tawa kecil Angga mengisi udara, membuat suasana terasa tenang dan penuh kasih. Tak ada yang tahu bahwa sore itu adalah kebahagiaan terakhir yang akan mereka rasakan bersama. Malam turun perlahan, suara jangkrik bersahut di antara pepohonan bambu di belakang rumah. Noval yang kala itu baru berusia 23 tahun sedang membantu ayahnya menutup warung kecil mereka. Tiba-tiba suara mesin motor meraung dari kejauhan. Lampu-lampu kendaraan menembus kegelapan malam, dan dalam hitungan detik, sekelompok pria berjaket hitam datang menghampiri rumah mereka. Salah satu di antara mereka, seorang pria bertubuh besar dengan kepala botak dan mata tajam, turun dari motornya sambil menyulut rokok. Dialah Hasim Botak. Pak Harun tampak bingung saat Hasim melangkah mendekat. "Kita sudah sepakat, aku tidak mau ikut dalam urusan barang gelap kalian," teriak Pak Harun dengan suara bergetar. Hasim hanya terkekeh sinis, lalu menatapnya dengan pandangan dingin. "Kalau bukan mau kerja sama, berarti musuh. Dan semua musuh harus dibereskan malam ini juga," katanya pelan, sebelum memberi isyarat pada anak buahnya. Teriakan menggema memecah keheningan malam. Ibu Rini berlari keluar rumah sambil memeluk Angga, sementara Noval mencoba melindungi mereka dengan tubuhnya. Namun jumlah preman terlalu banyak. Mereka menyerbu masuk, memporak-porandakan rumah, memukul tanpa ampun. Noval sempat melawan dengan gagah berani, namun satu pukulan keras di pelipis membuatnya jatuh tak berdaya. Dalam pandangan samar, ia melihat ayahnya dipukuli, ibunya ditarik rambutnya, dan Angga kecil menjerit ketakutan. Darah mengalir di lantai kayu. Api dari lampu minyak yang terjatuh mulai membakar tirai. Hasim menatap pemandangan itu tanpa perasaan, lalu menendang tubuh Pak Harun yang sudah lemah. "Inilah akibat melawan dunia kami," ujarnya datar sebelum pergi bersama gerombolannya. Asap dan api mulai melahap rumah itu, meninggalkan suara tangisan dan jeritan yang memecah malam. Di antara kobaran api itulah, segalanya berakhir. Beberapa jam kemudian, suara langkah berat terdengar di tengah kepulan asap. Noval, dengan tubuh penuh luka dan wajah berlumuran darah, menyeret dirinya keluar dari reruntuhan rumah yang sudah hangus. Ia memanggil-manggil nama keluarganya, tapi hanya kesunyian yang menjawab. Tubuh ayahnya tergeletak tak bernyawa, ibunya memeluk Angga yang kaku di pelukannya. Pandangan Noval kabur oleh air mata dan amarah yang mendidih di dadanya. Hujan turun perlahan, seolah langit pun menangisi nasib keluarga itu. Noval berlutut di tanah becek, menatap 3 jasad orang yang paling ia cintai. Dalam suaranya yang parau, ia berbisik, "Aku bersumpah, demi darah kalian, aku akan membalas. Mereka akan merasakan penderitaan yang sama." Tangan Noval mengepal, menggenggam segenggam tanah bercampur darah. Di sanalah lahir tekad yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi menjelang, membawa aroma kematian dan kehilangan. Warga desa hanya bisa menatap hening, tak berani bicara. Mereka tahu siapa yang melakukan ini, tapi takut untuk bersuara. Di antara puing dan abu, Noval berdiri dengan mata penuh bara dendam. Dalam diam, ia tahu bahwa jalannya menuju pembalasan baru saja dimulai, dan tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Pagi itu langit seolah menolak menampakkan matahari. Awan kelabu menggantung rendah, menyelimuti desa Karanganyar yang masih berbau asap dan arang. Di tengah tanah yang telah hangus, 3 makam sederhana berdiri berdampingan, milik Pak Harun, Bu Rini, dan Angga. Noval berdiri di depannya dengan wajah pucat, mata sembab, dan tubuh penuh perban. Ia belum tidur sejak malam pembantaian itu. Suara azan subuh baru saja berlalu, tapi hatinya masih tenggelam dalam gelap yang tak berujung. Tangannya gemetar saat ia menaburkan bunga di atas makam kecil Angga. Dalam keheningan itu, kenangan-kenangan berputar di benaknya, senyum polos Angga saat minta diajari menulis, suara lembut ibunya saat memanggil makan, dan tawa ayahnya yang kini tinggal gema di kepalanya. "Maaf, aku tak bisa melindungi kalian," bisik Noval lirih, suaranya pecah di ujung kalimat. Air matanya jatuh, membasahi tanah yang masih lembab oleh hujan semalam. Namun di balik kesedihan itu, perlahan muncul bara. Bara yang membakar hatinya perlahan, menggantikan air mata dengan amarah. Noval menatap langit yang mulai memerah di ufuk timur, lalu mengepalkan tangan. "Demi darah kalian,
Aku bersumpah, aku tidak akan berhenti sebelum Hasim Botak dan seluruh gerombolannya sujud di tanah ini. Mereka akan tahu rasa kehilangan seperti yang kurasakan. Suaranya serak, tapi penuh tekad yang menusuk. Sejak hari itu, Noval berhenti menjadi pemuda desa biasa. Ia menutup warung peninggalan ayahnya, menjual semua harta yang tersisa, dan menyisakan hanya satu benda yang ia simpan dalam tas kecil, foto keluarganya yang gosong di tepinya. Setiap kali menatap foto itu, amarahnya membara lagi, seolah dunia menantangnya untuk bertindak. Ia mulai mengumpulkan kabar tentang orang-orang pelabuhan Merak, tentang Hasim Botak dan kelompok hitamnya yang menguasai jalur penyelundupan barang ilegal. Namun tak mudah bagi seorang pemuda desa untuk menantang dunia sekejam itu. Banyak yang menasihatinya untuk melupakan dendam, tapi Noval tahu, melupakan berarti mengkhianati orang-orang yang telah mati. Maka dengan langkah berat, ia meninggalkan desanya. Sore itu, ia berjalan menuju terminal kecil di ujung jalan berdebu, dengan hanya satu tujuan di hatinya, Jakarta. Kota yang menjadi tempat para serigala berkumpul, dan mungkin tempat terakhir ia berdiri. Di dalam bas tua yang membawanya pergi, Noval menatap jendela dengan pandangan kosong. Desa Karanganyar perlahan menjauh, berganti pemandangan sawah, lalu jalan raya, lalu gedung-gedung tinggi yang mulai menjulang di cakrawala. Setiap kilometer yang ia lalui terasa seperti menapaki jalur menuju neraka yang ia pilih sendiri. Tapi di wajahnya tak ada ragu, hanya tatapan dingin yang penuh tekad membara. Malam itu, saat bas melintasi jembatan menuju kota, langit tampak menyala merah kejinggaan. Cahaya lampu-lampu kota memantul di matanya, menciptakan siluet wajah yang dingin dan keras. Ia menggenggam tas kecilnya, menatap foto keluarganya sekali lagi. "Tunggu aku, Angga, ayah, ibu, aku akan membawa keadilan untuk kalian," ucapnya pelan. Kata-kata itu menjadi mantra yang meneguhkan langkahnya menuju jalan dendam. Ketika bas berhenti di terminal Jakarta, suara bising kota menyambutnya. Udara berdebu, orang-orang berlalu lalang tanpa arah, dan kehidupan kota tampak begitu asing bagi anak desa seperti dirinya. Namun di balik hiruk-pikuk itu, Noval tahu, di tempat inilah semua akan dimulai. Disinilah ia akan menempa diri, menjadi lebih kuat, dan menyiapkan pembalasan yang akan mengguncang dunia bawah. Dendamnya baru saja lahir, dan api itu belum akan padam. Langit Jakarta sore itu kelabu, penuh debu dan polusi. Bas yang membawa Noval dari desa berhenti di terminal tua yang padat dan riuh. Aroma asap kendaraan bercampur dengan bau keringat manusia memenuhi udara. Noval turun dengan langkah pelan, menenteng tas kecil berisi pakaian seadanya dan satu foto keluarga yang kini menjadi sumber kekuatannya. Matanya menatap sekeliling, gedung-gedung tinggi, wajah-wajah asing, dan kehidupan yang tampak begitu cepat. Inilah kota tempat semua dimulai, gumamnya lirih, penuh kebencian yang masih membara. Hari-hari pertama di Jakarta tidak mudah. Noval merasakan kerasnya hidup di ibu kota. Ia tidur di emperan toko, makan dari sisa makanan warung, dan bekerja serabutan sebagai kuli pasar hanya untuk bertahan hidup. Namun dalam setiap kepayahan, tekadnya tak pernah padam. Di tengah keramaian pasar, ia belajar melihat dunia yang berbeda, dunia yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Preman-preman kecil berkeliaran, pungli di mana-mana, dan kekuasaan hanya dimiliki oleh mereka yang berani menumpahkan darah. Di sanalah Noval mulai memahami bahwa untuk membalas dendam, ia harus menjadi bagian dari dunia itu terlebih dahulu. Suatu malam, saat ia sedang menjaga barang-barang di belakang pasar, sekelompok preman datang memeras pedagang. Noval mencoba menegur, tapi malah dipukuli hingga babak belur. Di ambang kesadaran, ia mendengar suara berat seseorang menghentikan mereka. "Cukup, anak ini sudah hampir mati," kata pria itu. Ketika Noval membuka matanya, ia melihat sosok berumur 40-an dengan wajah keras dan luka lama di pelipis. Dialah Bang Rojak, mantan petarung jalanan yang kini hidup dari menjaga lapak-lapak kecil di pasar itu. Bang Rojak membawa Noval ke gubuknya di tepi sungai dan merawatnya sampai sembuh. "Anak muda, kau punya mata orang yang kehilangan segalanya," katanya suatu malam sambil menyalakan rokok. Noval hanya diam, tapi tatapan matanya penuh amarah dan tekad. Bang Rojak melihat sesuatu di dalam diri pemuda itu, sesuatu yang pernah ia miliki dulu sebelum dunia mengubahnya. "Kalau kau mau bertahan di kota ini, kau harus belajar jadi keras, tapi jangan hilang arah," ujar Rojak, memberi nasihat yang terdengar seperti ujian. Hari-hari berikutnya, Noval mulai membantu Bang Rojak.
Ia belajar cara bertahan hidup di jalanan, cara membaca niat seseorang dari tatapannya, cara menghindari bahaya, dan terutama, cara bertarung. Setiap malam mereka berlatih di bawah jembatan yang sepi. Tinju, tendangan, serangan cepat, Bang Rojak melatihnya tanpa ampun. Luka-luka di tubuh Noval menjadi saksi dari tekad yang tak pernah padam. Di setiap pukulan, ia membayangkan wajah Hasim Botak dan para pembunuh keluarganya. Setiap rasa sakit justru membuat jiwanya semakin keras. Bertahun-tahun berlalu, dan Noval bukan lagi pemuda lugu dari desa. Tubuhnya kini kuat, matanya tajam, dan pikirannya terlatih menghadapi kekerasan dunia bawah. Ia mulai dikenal di pasar dan jalanan Jakarta sebagai sosok pendiam tapi berbahaya. Tak banyak bicara, tapi sekali bergerak, tak ada yang berani melawan. Namun di balik ketenangan itu, dendam lama masih bersemayam, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Suatu malam hujan, Bang Rojak menatap Noval yang tengah berlatih. "Aku tahu arah langkahmu," katanya pelan. "Kau ingin membalas dendam. Tapi dengar ini, nak, dendam itu racun. Kalau kau salah langkah, kau akan mati bukan karena musuhmu, tapi karena dirimu sendiri." Noval terdiam, namun tak menjawab. Dalam hatinya ia tahu, jalan yang dipilihnya sudah tak bisa dibalik. Hanya dengan darah, ia bisa menebus darah keluarganya. Saat fajar menyingsing, Noval berdiri di tepi jembatan, menatap kota yang mulai ramai. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Aku sudah siap." Ia tahu perjalanannya baru dimulai, dan Jakarta hanyalah pintu pertama menuju dunia kelam yang lebih dalam. Di balik hiruk-pikuk kota beton ini, nama Hasim Botak menunggu untuk dilenyapkan dari muka bumi, dan Noval akan menjadi tangan takdir yang menuntutnya. Waktu berjalan cepat di kota yang tak pernah tidur itu. Di bawah bimbingan Bang Rojak, Noval tumbuh menjadi sosok yang berbeda. Setiap malam, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, mereka berlatih hingga tubuhnya nyaris tak kuat. "Berdiri, kau harus lebih cepat dari amarahmu," ujar Rojak setiap kali Noval terpukul jatuh. Tubuhnya babak belur, namun setiap luka adalah tanda bahwa ia semakin dekat dengan tujuannya. Luka-luka itu menjadi pengingat bahwa dendamnya bukan sekadar amarah, tapi tekad untuk menegakkan harga diri keluarganya yang diinjak-injak. Bang Rojak bukan sekadar guru bela diri. Ia adalah mantan orang jalanan yang pernah mengenal dunia bawah Jakarta, tempat di mana hukum tidak berlaku dan nyawa manusia tak lebih berharga dari sebatang rokok. Dari dialah Noval belajar mengenal dunia gelap, siapa yang menguasai pelabuhan, siapa yang menjadi tangan kanan para bandar, dan siapa saja yang berhubungan dengan Hasim Botak. Malam demi malam, Noval mengumpulkan potongan-potongan informasi, menyusunnya menjadi peta dendam yang kelak akan menuntunnya ke target utama. Namun belajar dari kegelapan berarti juga menatap ke dalam jurang yang bisa menelannya. Suatu malam, Rojak membawanya ke sebuah arena pertarungan bawah tanah di daerah Ancol. Di sana, darah dan uang bercampur menjadi satu. Petarung saling memukul tanpa belas kasihan, sementara orang-orang kaya bertaruh di atas penderitaan mereka. "Lihat baik-baik, Val," kata Rojak. "Di dunia seperti ini, tak ada keadilan. Kau hanya bisa hidup jika lebih kejam dari yang lain." Malam itu, untuk pertama kalinya, Noval melihat manusia berubah menjadi binatang, dan ia sadar, untuk menuntaskan dendamnya, ia harus belajar menjadi salah satu dari mereka. Tak butuh waktu lama sampai Noval ikut terjun ke dalam pertarungan itu. Awalnya ia ragu, tapi begitu lonceng dibunyikan, naluri dendamnya mengambil alih. Pukulan demi pukulan mendarat di wajah lawannya, darah mengucur, teriakan menggema, namun di mata Noval hanya ada satu bayangan, wajah Hasim Botak. Ia menyalurkan seluruh rasa sakit dan kemarahan dalam setiap gerakannya. Ketika lawannya terjatuh tak sadarkan diri, arena mendadak sunyi, semua orang menatap pemuda kurus yang baru saja menunjukkan keganasan yang belum pernah mereka lihat. Nama Noval mulai dikenal di kalangan gelap. Mereka menyebutnya, si Mata Bara, karena setiap kali bertarung, matanya berkilat seperti nyala api. Ia mulai mendapat uang, koneksi, dan yang terpenting, informasi. Dari satu pertarungan ke pertarungan lain, ia mendengar kabar tentang anak buah Hasim Botak yang berpindah ke Jakarta, menjalankan bisnis gelap di pelabuhan. Sedikit demi sedikit, jalan menuju balas dendam mulai terbuka di hadapannya. Namun semakin dalam ia terjun, semakin ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Setiap malam setelah pertarungan, Noval duduk di tepi sungai tempat dulu ia dilatih oleh Rojak.
Ia menatap pantulan wajahnya di air yang kotor, wajah yang tak lagi ia kenali. Apakah aku masih manusia? Bisiknya pada diri sendiri. Di balik kekuatannya, ada ketakutan yang tumbuh, bahwa ia perlahan berubah menjadi monster yang sama seperti orang-orang yang ia benci. Suatu malam, Rojak menghampirinya. Aku tahu apa yang kau rasakan, katanya pelan. Tapi ingat, Val, dendam itu seperti api. Kalau tak kau kendalikan, dia akan membakarmu hidup-hidup. Noval terdiam lama, menatap tanah. Ia tahu Rojak benar, tapi dalam hatinya juga tahu, api itu sudah terlalu besar untuk dipadamkan. Ia tak bisa berhenti sekarang, bukan setelah sejauh ini. Ia harus melangkah lebih dalam ke dunia gelap, meski tahu tak ada jalan kembali. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, Noval memutuskan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ia pamit pada Bang Rojak, meninggalkan gubuk kecil mereka di tepi sungai. Aku harus melanjutkan sendiri, katanya dengan suara bergetar. Rojak menatapnya lama, lalu menepuk bahunya. Kalau begitu, pergilah, nak. Tapi jangan lupa siapa dirimu. Noval berjalan menjauh tanpa menoleh, membawa luka, amarah, dan tekad yang kini tak bisa lagi dihentikan. Dunia gelap sudah menantinya, dan di sanalah, dendamnya akan menemukan arah. 3 tahun telah berlalu sejak malam Noval meninggalkan gubuk Bang Rojak. Dunia bawah Jakarta kini mengenalnya sebagai sosok misterius yang tak kenal ampun. Ia bergerak dalam bayangan, bekerja untuk siapa saja yang butuh tangan kotor, tapi tak pernah benar-benar terikat pada siapapun. Namun di balik semua itu, tujuan Noval tetap satu, menemukan Hasim Botak dan menuntaskan dendam yang telah ia simpan dalam darahnya. Suatu malam di sebuah bar pelabuhan yang remang, Noval duduk diam di sudut, memantau percakapan para pria bertato yang mabuk oleh arak murah. Dari pembicaraan itu, ia mendengar satu nama yang membuat nadinya berdegup keras, Jeffrey Parang, tangan kanan Hasim Botak, kini beroperasi di Jakarta sebagai pengendali jalur distribusi barang selundupan dari Merak. Mata Noval menyala, ia tahu, ini bukan kebetulan. Dendamnya mulai menemukan arah yang jelas. Beberapa hari kemudian, Noval mulai memburu jejak Jeffrey. Ia mengikuti pergerakan anak buahnya, menyusup ke gudang penyimpanan di Tanjung Priok, dan mengamati dari jauh. Ia melihat bagaimana orang-orang itu bekerja tanpa takut hukum, seolah dunia ini milik mereka. Dalam bayangan malam, Noval mencatat, menunggu, dan menahan diri. Belum saatnya, katanya pada diri sendiri, meski darahnya mendidih setiap kali melihat wajah orang-orang yang dulu mungkin ikut menumpahkan darah keluarganya. Namun malam itu berbeda. Saat mengintai dari kejauhan, Noval melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di antara para preman itu, ada seorang pria dengan bekas luka panjang di pipi kiri. Ia mengenal luka itu. Pria itu adalah salah satu yang dulu menyeret ibunya keluar rumah. Nafas Noval tersengal, matanya berkaca-kaca, lalu berubah menjadi bara. Tanpa pikir panjang, ia menyerang. Gerakannya cepat, mematikan, dan penuh kebencian. Dalam hitungan detik, 4 orang tumbang tanpa sempat berteriak. Pria berparut itu mencoba kabur, tapi Noval menangkapnya dan menghantamkan kepalanya ke dinding gudang. "Kau ingat aku," desisnya dengan suara dingin. "Aku anak dari keluarga yang kalian bakar di Karanganyar." Mata pria itu melebar ketakutan. Namun sebelum ia sempat memohon, Noval sudah menghantamnya sekali lagi, keras, mematikan. Darah muncrat di dinding, dan gudang itu seketika sunyi. Di antara bau besi dan darah, Noval berlutut, terengah-engah. Untuk pertama kalinya sejak malam pembantaian itu, ia merasakan setitik lega. Tapi juga kekosongan yang menakutkan. Dari mayat pria itu, Noval menemukan ponsel yang menyimpan pesan suara. Suara kasar di dalamnya terdengar jelas, suara yang dulu sering ia dengar dalam mimpi buruknya. "Pastikan barang sampai di Merak malam ini." Hasim tak suka keterlambatan. Noval terdiam, tubuhnya bergetar. Nama itu, Hasim Botak. Ia masih hidup, masih berkuasa, masih bernafas di dunia ini seolah tak pernah menumpahkan darah orang tak berdosa. Dan kali ini, Noval bersumpah, ia akan datang menjemputnya. Beberapa hari kemudian, berita kematian misterius di gudang pelabuhan menyebar di kalangan bawah. Orang-orang mulai membicarakan, hantu pelabuhan, yang memburu para penjahat malam. Tak ada yang tahu siapa dia, tapi semua mulai takut. Bagi Noval, ketakutan mereka hanyalah permulaan. Ia tahu langkahnya sudah benar, dan jalannya kini hanya menuju satu tempat,
Pelabuhan Merak, tempat di mana semua luka itu bermula. Sore itu, Noval berdiri di tepi laut, menatap ombak yang memantulkan cahaya senja. Angin laut membawa aroma asin dan kenangan pahit dari masa lalu. Ia menutup matanya, membiarkan angin meniup rambutnya, lalu berbisik lirih, "Aku akan datang, Hasim. Dan ketika aku tiba, dunia akan tahu, darah harus dibayar dengan darah." Ombak menghantam karang, seolah mengamini sumpahnya. Perjalanan dendam itu kini benar-benar dimulai, dan tak ada yang bisa menghentikannya lagi. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan menuju pelabuhan Merak. Air mengalir di antara batu-batu dermaga, membawa bau asin laut dan karat besi yang menusuk hidung. Di tengah hujan itu, langkah kaki Noval terdengar pelan namun pasti. Jaket hitamnya basah kuyup, wajahnya tertutup sebagian oleh topi, tapi matanya, mata yang pernah menatap kematian keluarganya, menyala seperti bara. Ia telah kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Tempat yang selama bertahun-tahun menghantui mimpinya. Pelabuhan kini tak seperti dulu. Lampu-lampu neon memantul di permukaan air, kapal-kapal besar bersandar di dermaga, dan preman-preman berseragam palsu berjaga di setiap sudut. Di sanalah kekuasaan Hasim Botak masih berakar, menebar ketakutan pada siapapun yang menentang. Noval berdiri di balik gudang tua, memperhatikan dari kejauhan, hingga matanya menangkap sosok pria berjaket kulit, Jeffrey Parang, tangan kanan Hasim, sedang berbicara dengan beberapa orang. Melihatnya membuat dada Noval serasa diremas. "Kau, orang yang membunuh Angga," gumamnya lirih, dan bara dalam dadanya pun menyala lagi. Selama beberapa hari, Noval membuntuti Jeffrey dari kejauhan. Ia mempelajari pola pergerakan mereka, waktu pergantian penjaga, dan siapa yang menjadi penghubung antara Jakarta dan Merak. Semakin dalam ia menggali, semakin mengerikan rahasia yang ia temukan. Dari salah satu informan yang berhasil ia tangkap dan paksa bicara, Noval mengetahui bahwa pembantaian keluarganya dulu bukan hanya tindakan balas dendam Hasim, tapi pesanan dari seseorang yang lebih tinggi, seorang pejabat yang ingin menutupi jejak penyelundupan senjata melalui desa mereka. Ayahnya, Pak Harun, ternyata tahu banyak. Ia dibunuh karena menolak diam. Mendengar itu, tubuh Noval gemetar. Dunia seolah runtuh di atas kepalanya. Selama ini ia mengira dendamnya hanya tertuju pada Hasim dan anak buahnya. Tapi kini, ia tahu kebenaran jauh lebih busuk dari yang ia bayangkan. Mereka membunuh keluargaku bukan karena dendam, tapi karena kekuasaan, bisiknya lirih. Dalam kesunyian malam itu, Noval menatap langit yang gelap dan hujan yang turun semakin deras, membiarkan air menutupi air matanya yang tak bisa ia bendung lagi. Namun di balik kepedihan itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Dendamnya kini bukan lagi sekadar pembalasan pribadi, tapi pertempuran melawan seluruh kebusukan yang telah menghancurkan hidup banyak orang tak bersalah. Ia sadar, jika hanya menebas Hasim, dunia tak akan berubah. Tapi Hasim harus tetap menjadi langkah pertama, karena dari dialah semua luka ini bermula. "Kau yang menyalakan api neraka ini, Hasim," ucapnya dingin. "Dan aku yang akan memadamkannya." Beberapa malam kemudian, di sebuah lorong sempit belakang pelabuhan, Noval berhasil menjebak dua anak buah Hasim. Pertarungan brutal pun terjadi. Tubuh-tubuh terhempas ke dinding, suara tulang patah menggema di antara suara hujan. Darah bercampur dengan air yang menggenang. Salah satu dari mereka sempat berteriak, "Hasim tahu kau datang. Dia sudah menunggu di gudang barat." Tapi sebelum sempat bicara lebih banyak, Noval menghantamnya hingga diam selamanya. Ia tak butuh penjelasan lagi, itu sudah cukup. Malam itu juga, dengan darah yang masih menetes di tangannya, Noval berjalan ke arah gudang barat. Suara petir menggelegar di langit, menerangi wajahnya yang penuh luka dan kemarahan. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, tapi juga pasti. Di depan sana, Hasim Botak sedang menunggunya, mungkin dengan senjata, mungkin dengan jebakan. Tapi bagi Noval, semua itu tak lagi penting. Hanya ada satu hal di pikirannya, membayar darah dengan darah. Dan ketika kilat menyambar langit, menyoroti sosoknya yang berdiri di depan pintu besi besar itu, Noval menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang bergetar oleh amarah, "Sudah waktunya untuk mengakhiri semua ini." Ia membuka pintu perlahan, dan udara dingin dari dalam gudang menyambutnya, bersama bayangan masa lalu yang akan segera ia hancurkan. Udara malam di pelabuhan terasa pengap, seolah ikut menahan napas menunggu sesuatu yang mengerikan terjadi. Di bawah jembatan besi yang menjorok ke laut,
suara ombak berdebur keras menghantam tiang penyangga. Di sanalah, di tengah bau asin dan oli kapal, Noval berdiri menatap Jeffrey Parang, tangan kanan Hasim botak, yang kini muncul dengan belasan anak buahnya. "Aku sudah dengar tentangmu," ucap Jeffrey dengan senyum sinis sambil menepuk-nepuk parang panjang di tangannya. "Anak petani yang ingin jadi pahlawan. Sayang, pahlawan jarang hidup lama." Noval tak menjawab, ia hanya menatap tajam, tubuhnya tegang, tangannya menggenggam pisau lipat peninggalan ayahnya. Hujan mulai turun lagi, menciptakan genangan air di bawah kaki mereka. Cahaya lampu pelabuhan memantul di permukaannya, membuat suasana seperti neraka kecil di dunia. Saat Jeffrey memberi aba-aba, belasan anak buahnya langsung menyerbu. Tapi Noval bergerak cepat, menangkis, menghindar, dan membalas dengan pukulan keras yang mematikan. Setiap gerakannya bukan sekadar amarah, tapi hasil latihan bertahun-tahun yang lahir dari luka dan dendam. Pertarungan berlangsung brutal, suara pisau beradu dengan besi, jeritan manusia bercampur dengan deru angin laut. Noval menangkis serangan dari belakang, memutar tubuh dan menghantam dada lawannya dengan siku. Satu jatuh, dua menyusul. Darah bercipratan ke wajahnya, tapi ia tak berhenti. Dalam sekejap, hanya tersisa 3 orang, termasuk Jeffrey Parang yang kini mulai serius. Ia meludah ke tanah, mengangkat parangnya, dan berkata, "Kau memang kuat, bocah. Tapi kekuatan tanpa arah akan tetap kalah dari kebencian yang matang." Mereka berdua saling menatap, seperti dua binatang buas yang siap menerkam. Lalu tanpa aba-aba, mereka melompat bersamaan. Parang dan pisau saling beradu, menimbulkan percikan api kecil di tengah gelap malam. Jeffrey menghantam dengan tenaga penuh, tapi Noval menangkis dan menusuk balik. Luka mulai muncul di tubuh keduanya, namun tak satu pun mundur. Setiap serangan adalah amarah yang telah dipendam selama bertahun-tahun, amarah seorang anak desa terhadap dunia yang mencuri keluarganya. Di tengah pertarungan, Jeffrey tertawa keras, darah menetes dari bibirnya. "Kau pikir keluargamu mati hanya karena aku? Hahaha." Hasim cuma menjalankan perintah. Orang-orang besar di belakangnya jauh lebih berbahaya. "Kau hanya melawan bayangan, Noval." Ucapan itu membuat dada Noval bergetar hebat. Tapi di saat yang sama, ia tahu inilah kesempatan untuk mengakhiri bab pertama dari dendamnya. Dengan teriakan penuh amarah, ia melompat ke depan dan menancapkan pisaunya ke dada Jeffrey. Seketika tubuh pria itu terhuyung, lalu jatuh bersimbah darah di genangan air. Hening, hanya suara ombak dan hujan yang terdengar. Napas Noval tersengal, tangannya bergetar menatap mayat Jeffrey yang perlahan terseret arus kecil ke arah laut. "Satu telah jatuh," gumamnya lirih. Tapi tak ada rasa lega, hanya kehampaan yang semakin dalam. Ia tahu, di atas sana, Hasim botak pasti sudah tahu apa yang terjadi. Dendam ini belum selesai, ini baru awal dari badai yang lebih besar. Tak lama kemudian, lampu mobil menyala di atas jembatan. Beberapa bayangan muncul, dan suara tawa khas Hasim botak menggema menembus hujan. "Anak kecil itu ternyata berani juga," katanya dari kejauhan. Noval menatap ke arah suara itu dengan mata merah menyala. Petir menyambar, menerangi wajahnya yang penuh darah dan luka. Malam itu, takdir mempertemukan mereka kembali, pelaku dan korban, pembunuh dan anak yang kehilangan segalanya. "Hasim," suara Noval berat, serak oleh amarah yang menumpuk bertahun-tahun. "Kau dan aku akan menyelesaikan semua ini, di tempat yang sama di mana kalian membunuh keluargaku." Hasim hanya tertawa pelan, menepuk dada dengan sombong. "Aku tunggu, bocah. Tapi ingat, Merak ini bukan tempat untuk orang lemah." Lalu mobil itu pergi perlahan, meninggalkan Noval berdiri sendirian di bawah hujan deras, dengan tubuh lelah namun hati yang semakin membara. Pagi belum sepenuhnya datang ketika kabut tebal menyelimuti pelabuhan lama Merak. Suara camar dan rantai kapal yang berderak jadi satu dengan gemericik air pasang. Di tengah kabut itu, Noval berjalan perlahan menyusuri dermaga yang sudah lapuk dimakan waktu. Setiap langkahnya menimbulkan gema sunyi, seolah tanah tempat itu masih menyimpan jeritan keluarganya yang dibantai bertahun-tahun lalu. Bau amis darah seakan masih melekat di udara. Ia berhenti di depan gudang tua yang telah lama ditinggalkan, tempat di mana semua tragedi bermula. Di dinding gudang itu, Noval menyentuh bekas darah yang kini menghitam, membayangkan wajah adiknya, Angga, yang dulu ia temukan tak bernyawa di sudut ruangan itu. Air matanya jatuh tanpa suara. "Aku di sini, Dik, aku akan menepati janji. Mereka semua akan membayar,
bisiknya lirih. Suara angin laut menerpa wajahnya yang lelah, tapi di balik sorot matanya yang sayu tersimpan tekad baja. Dendam itu kini bukan sekadar amarah, tapi sebuah janji suci kepada arwah keluarga yang menanti keadilan. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari arah belakang. Seorang pria tua muncul dari balik kabut, Pak Seno, mantan penjaga pelabuhan yang dulu mengenal ayah Noval. "Aku sudah dengar semuanya, Nak," ucapnya dengan suara serak. "Kau cari Hasim?" "Iya. Dia masih bersembunyi di pelabuhan baru. Tapi hati-hati, dia tak sendiri. Polisi pun sudah ada di pihaknya." Noval menatap pria tua itu dalam diam, lalu menjawab pelan, "Terima kasih, Pak. Aku tak takut siapapun. Aku hanya takut jika dendam ini tidak tuntas." Pak Seno menatap mata pemuda itu dengan iba. "Ayahmu dulu orang baik, Noval. Dia tidak pantas mati seperti itu. Tapi ingat, balas dendam bisa membuatmu kehilangan dirimu sendiri." Kalimat itu menancap dalam di hati Noval. Tapi ia hanya tersenyum pahit, menepuk bahu pria tua itu, lalu melangkah pergi. Di dalam hatinya, suara kecil mencoba berbisik, apakah aku sedang mencari keadilan, atau hanya melanjutkan rantai kebencian yang sama? Tapi setiap kali wajah Angga muncul di pikirannya, keraguan itu lenyap. Sore hari, Noval tiba di pelabuhan baru. Tempat itu jauh lebih ramai dan modern, tapi di balik hiruk pikuk truk dan kapal, masih berdiri gudang-gudang rahasia milik Hasim Botak. Ia bersembunyi di bayang-bayang, mengamati para preman yang berjaga. Ia tahu, serangan frontal akan sia-sia. Maka malam itu ia mulai dengan cara yang lebih halus menyusup. Dengan cepat dan senyap, ia menyelinap ke dalam area terbatas, memotong kabel lampu, dan menyingkirkan penjaga satu persatu tanpa suara. Setiap tubuh yang jatuh adalah satu langkah lebih dekat menuju Hasim. Saat ia sampai di gudang utama, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Di sana, di tengah tumpukan peti besar, ia melihat foto keluarga, foto ayah, ibu, dan Angga, yang dijadikan sasaran latihan tembak oleh para preman Hasim. Peluru menembus wajah ibunya. Seketika amarah yang ia tahan pecah tanpa kendali. Ia menghancurkan meja, melemparkan barang-barang, hingga alarm pelabuhan berbunyi. Dari kejauhan, suara langkah kaki berat dan tawa kasar terdengar mendekat. "Aku tahu kau akan datang lagi, bocah." Suara Hasim Botak menggema di antara deru sirene. Dari kegelapan, muncullah Hasim, tubuh besar, kepala botak berkilat, dan senyum sinis yang membuat darah Noval mendidih. "Kau sudah banyak bunuh anak buahku, ya. Sekarang waktunya kau ikut keluarga kecilmu di neraka," teriak Hasim sambil mengangkat senjata laras pendek. Tapi Noval tak gentar. Ia menatap Hasim tanpa berkedip, menghunus pisaunya, dan berkata dingin, "Aku bukan datang untuk mati, Hasim. Aku datang untuk mengakhiri semua dosa yang kau mulai." Dalam sekejap, kedua sosok itu melompat ke arah satu sama lain. Suara tembakan, jeritan, dan hantaman besi menggema di seluruh pelabuhan. Pertarungan antara masa lalu dan masa kini pun dimulai, dan malam itu, pelabuhan Merak kembali berlumur darah. Namun kali ini, darah itu bukan lagi milik orang tak bersalah. Gudang pelabuhan bergetar oleh dentuman tembakan dan suara benda-benda berat yang terhempas. Di tengah asap dan bau mesiu, dua sosok berdiri saling berhadapan, Noval dan Hasim Botak. Mata mereka saling menatap tajam, penuh kebencian dan dendam yang telah dipendam bertahun-tahun. Tubuh Noval penuh luka, darah mengalir di pelipisnya, tapi genggamannya pada pisau tetap kuat. Sementara Hasim, dengan dada bidangnya yang dipenuhi tato, tertawa serak sambil menodongkan pistol. "Kau pikir kau bisa menandingi aku, bocah kampung?" katanya dengan nada menghina. "Kau hanya remah yang tersisa dari keluarga pengecut itu." Kata-kata itu membakar hati Noval. "Kau salah, Hasim. Ayahku mati sebagai orang jujur. Kau yang hidup sebagai binatang," teriaknya sambil berlari ke depan. Hasim menembak, peluru melesat, mengenai bahu Noval. Tapi pemuda itu tak berhenti. Ia menerjang, menjatuhkan pistol dari tangan Hasim, lalu keduanya terjatuh menghantam peti besi. Pertarungan pun berubah menjadi adu fisik yang brutal. Tinju, tendangan, dan darah bercampur dalam setiap gerakan. Petir di luar menyambar, menerangi dua manusia yang sedang terjebak di antara neraka dunia dan dendam masa lalu. Hasim menghantam wajah Noval berkali-kali, hingga bibirnya pecah dan darah menetes ke lantai. Namun setiap kali tubuhnya hampir roboh,
bayangan wajah Angga muncul di pikirannya, senyum polos adiknya sebelum semuanya hancur. Itu cukup untuk membuatnya bangkit lagi. Dengan sisa tenaga, Noval menangkis pukulan Hasim dan menendang keras ke arah lututnya. Hasim jatuh berlutut, menggeram marah, lalu meraih besi panjang di dekatnya. Aku bunuh ayahmu di tempat ini, dan aku akan bunuh kau dengan cara yang sama. Kalimat itu membuat dunia seolah berhenti. Dalam tatapan kosongnya, Noval melihat sekilas bayangan masa lalu, ayahnya yang tersungkur bersimbah darah di sudut gudang, ibunya menjerit, dan Angga berlari memeluk tubuh dingin sang ayah. Seketika pandangannya memerah. Ia berteriak keras, suara yang pecah di antara hujan dan petir, lalu menghantam Hasim dengan kekuatan penuh. Pisau di tangannya menembus dada sang preman botak, dalam dan tepat di jantung. Hasim terbelalak, tubuhnya gemetar, lalu terjatuh perlahan dengan darah mengalir dari mulutnya. Suasana tiba-tiba hening, hanya suara hujan deras di luar yang menjadi saksi. Noval berdiri di atas tubuh Hasim yang tak lagi bernyawa, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar menahan campuran amarah dan kelegaan. Ini, untuk ayah, ibu, dan Angga, katanya pelan, lalu berlutut. Air matanya bercampur darah di lantai gudang. Tapi sebelum ia sempat menenangkan diri, suara langkah kaki terdengar, pasukan polisi berseragam lengkap masuk ke area pelabuhan. Sirene meraung, dan kilatan lampu merah biru menari di antara hujan. Seorang perwira polisi berteriak, "Lepaskan senjatamu." Tapi Noval tak bergerak, ia hanya menatap tubuh Hasim yang kini terbaring diam, seperti akhirnya semua beban dunia lenyap. Polisi mendekat, memborgol tangannya dengan kasar. Salah satu dari mereka berbisik, "Kau tahu siapa yang kau bunuh, anak muda? Itu orang besar di balik banyak bisnis." Gelap negeri ini, Noval hanya tertawa lirih, suaranya serak. "Aku tahu, dan itulah kenapa aku melakukannya." Saat dibawa keluar dari gudang, langit perlahan cerah. Hujan berhenti, dan sinar matahari pagi menembus awan kelabu, menyinari wajah Noval yang penuh luka tapi tenang. Ia menatap pelabuhan itu untuk terakhir kalinya. Tempat di mana keluarganya dibunuh, dan di mana ia akhirnya menuntaskan janji. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, perjuangannya belum berakhir. Karena di balik kematian Hasim, masih ada orang-orang berkuasa yang tangan mereka berlumur darah rakyat kecil seperti keluarganya. Di dalam mobil tahanan, Noval menatap keluar jendela, tersenyum samar sambil bergumam, "Aku sudah menyalakan api ini, dan mereka akan merasakannya." Di kejauhan, pelabuhan Merak tampak seperti lautan api kecil, sisa ledakan gudang yang terbakar. Dendam telah dibayar, tapi peperangan baru saja dimulai, peperangan seorang anak desa melawan dunia kotor yang telah membunuh segalanya dalam dirinya. Hari berganti, dan nama Noval mulai beredar di media. Ia disebut sebagai pembunuh Hasim Botak, sang preman besar yang selama bertahun-tahun menguasai pelabuhan Merak. Surat kabar menulisnya dengan berbagai sudut pandang, ada yang memujanya sebagai pahlawan, ada pula yang mencapnya sebagai kriminal. Sementara itu, di balik jeruji besi, Noval duduk diam di sudut sel, menatap langit yang terlihat dari celah kecil di atasnya. Sinar matahari pagi menembus jeruji, memantulkan kilau samar di wajahnya yang penuh luka namun tampak tenang. Ia telah membayar darah dengan darah, tapi hatinya belum sepenuhnya bebas. Setiap malam, ia terbangun oleh mimpi yang sama, suara adiknya, Angga, memanggil namanya di tengah kobaran api. "Bang, pulanglah," suara itu menggema dalam pikirannya. Ia bangun dengan keringat dingin, menatap langit-langit sel yang lembab, dan menggenggam dada. Di dalam dirinya, masih tersisa bara yang belum padam. Ia tahu, Hasim hanyalah pion dari permainan besar yang lebih gelap. Nama-nama yang disebut Jeffrey dulu masih belum tersentuh hukum. Orang-orang itu kini hidup bebas, duduk di kursi kekuasaan, menertawakan darah rakyat kecil yang mereka korbankan. Suatu siang, seorang pria berjas rapi datang menjenguknya. "Aku dari LSM, Suara Rakyat. Kami tahu kisahmu, Noval. Kau bukan penjahat, kau adalah bukti bahwa sistem ini busuk." Pria itu meletakkan map di meja besi. Di dalamnya ada berkas, nama-nama pejabat, perusahaan gelap, dan bukti foto penyelundupan yang terkait dengan kasus Hasim. Noval menatapnya lama. "Kenapa kau memberikannya padaku?" tanya Noval pelan. Pria itu tersenyum tipis. "Karena kau satu-satunya yang berani melawan mereka, bahkan tanpa senjata hukum." Beberapa hari kemudian, Noval mulai menulis, di atas kertas lusuh dengan pensil tumpul.
Ia menuliskan kisah hidupnya, tragedi keluarganya, dan kebenaran di balik jaringan gelap pelabuhan. Tulisan itu diselundupkan keluar oleh pria LSM itu, dan dalam waktu singkat menyebar ke masyarakat luas. Media mulai menyoroti kembali kasus lama yang ditutup paksa. Gelombang kemarahan rakyat perlahan membara. Nama Noval menjadi simbol perlawanan. Anak desa yang menantang penguasa, begitu mereka menyebutnya. Namun di sisi lain, kekuasaan tak tinggal diam. Beberapa pejabat mulai ketakutan. Mereka mencoba membungkam berita, bahkan merencanakan agar Noval hilang di dalam penjara. Malam itu, ketika para narapidana lain terlelap, dua pria bertopeng menyelinap masuk ke selnya. Tapi mereka tak mendapati ketakutan di wajah Noval. Sebaliknya, pemuda itu berdiri tegak, seolah sudah menunggu. "Kalau kalian datang untuk menghapusku," katanya pelan, "ingat satu hal, api tak bisa dibunuh." Perkelahian terjadi, cepat dan brutal. Salah satu dari mereka tumbang, dan satu lagi lari. Ketakutan. Keesokan paginya, penjaga menemukan sel Noval kosong, pintu terbuka, borgol patah, dan hanya selembar kertas tertinggal di ranjangnya. Di atasnya tertulis dengan tinta merah. Sejak hari itu, tak ada yang tahu kemana Noval pergi. Ada yang bilang ia tewas di laut saat kabur, ada pula yang bersumpah melihatnya di Jakarta, membantu warga miskin melawan para lintah darat. Tapi satu hal pasti, namanya terus bergema di jalanan, di dinding-dinding mural, dan di hati orang kecil yang berani melawan ketidakadilan. Dan di suatu malam yang sunyi, di pelabuhan yang kini sepi dan bersih dari preman, seorang penjaga tua melihat sosok berpakaian hitam berdiri di dermaga, menatap laut dengan tenang. Saat kilat menyambar, sosok itu menghilang, tapi di tempat ia berdiri tertinggal sebuah ukiran di kayu.